Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berada di pekan terakhir di bulan Sya'ban, bulan yang sangat istimewa. Kenapa bulan Sya'ban disebut bulan yang sangat istimewa? Karena banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah terjadinya peristiwa tahwilul kiblat. Apa itu tahwilul kiblat? Perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa berubah ke Masjidil Haram. Sebulan yang lalu kita baru saja merayakan peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan malam, perjalanan suci yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa hingga naik ke Sidratul Muntaha. Bulan ini kita merayakan terjadinya tahwilul kiblat, perubahan arah kiblat. Jadi kiblat yang kita pakai sekarang kita terima beres. Rasulullah dulu penuh dengan perjuangan. Setelah kembali dari peristiwa Isra Mi'raj 7 bulan lamanya, Rasul di Mekah sholatnya masih menghadap Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Bahkan ketika Rasulullah hijrah 17 bulan, jadi ditambah kemarin di Mekah 7 bulan, total 24 bulan atau 2 tahun Rasulullah sholatnya menghadap Yerusalem, Palestina yang sekarang digempur oleh Israel. Belum menghadap ke Mekah, belum ke Ka'bah. 2 tahun lamanya. Memang Rasulullah tidak memohon kepada Allah, tapi sering cerita kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, aku ingin sholatku menghadap Ka'bah, Masjidil Haram." Kata Jibril, "Ya Muhammad, sampaikan saja kepada Tuhanmu." Nabi tidak menyampaikannya. Nabi hanya ketika sholat wajahnya sering melihat ke langit, menengadah ke atas, tengok-tengok ke langit. Mungkin seperti kita ketika kecil sholatnya begitu. Nabi juga begitu. Hatinya kangen, rindu, ingin sholatnya menghadap ke Ka'bah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ketika itu Rasul menghadap Masjidil Aqsa karena tradisi. Ada perintah dari Allah untuk nabi-nabi Bani Israel kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Sedangkan tempat ibadah yang pertama kali adalah Masjidil Haram, Ka'bah.
sebagai tradisi penghormatan nabi-nabi Bani Israel keturunan Nabi Ishak, Rasulullah menghormatinya, tapi enggak nyaman. Rasulullah enggak mantap sholat menghadap Masjidil Aqsa. Apalagi ketika itu di zaman kampung dikuasai oleh suku Saiban, peninggalan suku Sulaiman. Masjidil Aqsa ketika itu dijadikan kuil, namanya kuil Zahra, tempat menyembah dewa Venus, yang sebelum sesembahannya ditebari minyak-minyak wangi. Kemudian di sampingnya ada tembok ratapan. Disitulah orang membenturkan kepala-kepalanya, pertanda merasa banyak dosanya. Nabi enggak suka pemandangan seperti itu, maka semuanya diceritakan kepada malaikat Jibril. Tidak langsung minta kepada Allah. Nabi tahu, dan Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, aku dekat dengan Allah, maka pasti Allah akan mengabulkannya walaupun aku tidak minta langsung." Inilah kedekatan hubungan Rasul kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kadang tidak minta pun Allah sudah memberi. Beda dengan nabi-nabi lain. Nabi Musa misalnya, kalau ingin sesuatu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, baru diberi. Rabbis rohli sadri, ya Tuhanku lapangkanlah dadaku. Ini doa Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, Allah baru beri. Nabi Muhammad tidak, belum minta sudah diberi. Alam nasroh laka sadra, bukankah sudah aku lapangkan dadamu, kata Allah. Allah sudah beri, Nabi belum minta. Termasuk persoalan tahwilul kiblat. Allah melihat Nabi kita mungkin seperti anak kecil, sholatnya lucu, menghadap ke langit. Ada apa ini? Allah beri, tapi harus menunggu 2 tahun. Jadi kalau kita ambil pelajaran dari sini, kalau kita minta kepada Allah, sabar. Nabi saja sabar 2 tahun, kenapa kita perlu tergesa-gesa? Kalau kita tergesa-gesa minta kepada Allah, kemudian mendikte, bahkan mengancam, jangan-jangan Allah kabulkan doa kita, tapi istidrat, musibah yang tertunda, itu bahayanya. Allah menunda-nunda doa kita, pasti ada kebaikan terbesar. Allah ingin berikan yang tertinggi, termahal, yang sangat berharga, termasuk permohonan Nabi Muhammad. Allah kabulkan 2 tahun baru diberi. Allah ingin orang-orang Yahudi yang menghinanya, yang mencemoohkannya, hancur, jatuh, berantakan, kecelik kalau bahasa kita. Waktu itu Nabi diolok-olok, setiap hari dicemoohkan, dihina, disebarkan berita-berita hoax. Ya Muhammad tidak punya agama, Islam tidak punya ajaran, Quran hanya mengarang-arang saja, nyuplik dari Taurat, nyuplik dari Injil. Itu hinaan orang Yahudi. Nabi resah, Nabi rindu, ingin sholatnya diputar balikan menghadap Masjidil Haram. Allah kabulkan setelah 2 tahun. Maka terjadilah peristiwa tahwilul kiblat. Kapan terjadinya? Hari Senin, tanggal, banyak pendapat, tapi harinya Senin di tahun 2 Hijriah, saat Rasulullah ziarah kepada seorang sahabat yang syahid di medan juang, namanya Bishr bin Barra bin Ma'rur. Sekaligus menengok ibunya. Setelah ziarah selesai, datang waktu sholat duhur. Nah, disinilah hadirin sekalian, ada pelajaran buat kita. Nabi mengatakan ketika kita bertamu, silaturahmi, berkunjung, kemanapun kita pergi, kemudian kita akan pulang, tiba saatnya sholat dulu. Nabi tidak akan pernah pulang sebelum sholat di masjid setempat. Itu kebiasaan Nabi. Termasuk ketika bepergian. Ketika Nabi hendak pergi, hendak silaturahmi, hendak berkunjung, hendak bertamu, atau pergi kemana, datang waktu sholat, Nabi sholat dulu sebelum pergi. Ini kebiasaan. Silakan kita meniru yang mana, meniru Nabi atau aturan sendiri. Nabi sholat dulu utamakan.
Kita seringkali tidak seperti itu. Nanti saja, kan bisa di rumah. Gak ada jaminan. Atau nanti sholat di sana. Gak ada jaminan. Sholat dulu kalau sudah waktunya. Ini kebiasaan Nabi. Maka begitu ziarah selesai, Nabi sholat duhur berjamaah di satu masjid yang namanya Masjid Bani Salamah. Disebut Masjid Salamah karena masjid ini adalah bekas rumahnya Bani Salamah yang dibangun oleh Honam, Aswad bin Honam bin Ka'ab. Maka pendirinya menjadikan masjid ini bernama Masjid Bani Salamah. Baru sholat 2 rakaat, Nabi menghadap Masjidil Aqsa, menghadap ke utara, turun ayat 144 surat Al-Baqarah. Surat yang kedua yang tadi sudah saya baca di Muqaddimah, yang artinya, sungguh kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat Masjidil Haram itu adalah kebenaran, dan Tuhan mereka Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Baru 2 rakaat ayat ini turun, Nabi langsung berbalik badan 180 derajat, sholatnya menghadap selatan, beralih ke Ka'bah. Maka hari itu geger Yahudi kembar. Yang kemarin gaya mengejek Nabi Muhammad, sekarang jatuh Yahudi kembar. Ada apa ini? Kenapa kiblatnya berubah? Berubah kiblatnya di saat sholat duhur, rakaat yang ke-34 menghadap ke selatan, menghadap Masjidil Haram. Ini Nabi yang sekarang menjadi kiblat kita, bukan sekedar seremonial. Hati kita juga dituntut fokus konsentrasi menghadap Ka'bah, menghadap Mekah. Itu kiblat kita, bukan Yahudi, bukan Cina, bukan Amerika, bukan komunis, bukan kapitalis, bukan demokratis. Islam itu kiblat kita. Mekah, Madinah, Ka'bah, bukan Yahudi. Artinya itu sama dengan titipan Allah ketika Isra Mi'raj. Kenapa mampir Masjidil Aqsa? Bukankah bisa langsung ke Sidratul Muntaha? Bisa. Tapi kenapa mampir? Di Masjidil Aqsa, Rasulullah sebagai orang Arab memimpin 124.000 nabi yang semuanya orang Bani Israel. Artinya apa? Islam harus jadi pemimpin. Pesan yang kedua, apa yang terselubung di dalam peristiwa Isra Mi'raj? Seolah-olah Allah berpesan kepada Muhammad, ya Muhammad, rebut kembali Palestina yang sekarang digempur Israel. Itu artinya kenapa Nabi mampir Masjidil Aqsa. Itu perintah buat kita juga. Nabi sudah tiada, kita penerusnya. Rebut kembali Palestina. Kalau kita tidak punya senjata, kita nggak bisa perang. Cukup dengan doa. Itu saja sudah dibantu dengan doa orang-orang Palestina. Kita tinggal nambahi doa saja. Kalau itu masih berat, kapan kita mau jihad? Itu pesan yang tersembunyi yang Allah titipkan lewat peristiwa Isra Mi'raj dan juga tahwilul kiblat, yang sekarang sholat kita menghadap Masjidil Haram tidak sekedar upacara, tidak sekedar sholat, tapi jadikan hati kita, jadikan pikiran kita, kiblatnya adalah Mekah, adalah Ka'bah. Fokus, konsentrasi pada Islam, bukan ajaran yang lain. Itu artinya seperti itu, hadirin sekalian. Dan ini terjadi di bulan Sya'ban, bulan yang sangat istimewa. Satu. Yang kedua, terjadinya Lailatul Baro'ah, malam pembebasan. Kalau manusia punya 2 hari raya, Idul Fitri dengan Idul Adha, ternyata malaikat juga punya 2 hari raya, Lailatul Qadar dan Lailatul Baro'ah. Lailatul Qadar
di bulan Ramadan tanggal 17, dan hari-hari lain adalah barokah dari hari rayanya. Yang kedua, hari raya malaikat adalah Lailatul Baroah. Ada beberapa pendapat. Yang pertama terjadi di tanggal 14 Sya'ban, malam 15, yang sering orang sebut malam nisfu Sya'ban. Kalau kita pakai pendapat ini sudah lewat. Pendapat yang kedua terjadi tanggal 15 Sya'ban, 15 malamnya, sudah lewat. Nah, mudah-mudahan pendapat yang ketiga ini masih memberikan barokah kepada kita. Kalau di bulan Sya'ban setiap harinya adalah malam Lailatul Baroah, malam pembebasan, malam pengampunan. Jadi seperti kita hari rayanya 1 Syawal, tapi badane sawalane itu sampai bulan Syawal habis masih ada barokahnya. Mudah-mudahan begitu. Inilah malam Lailatul Baroah yang terjadi di bulan Sya'ban. Satu lagi, turunnya ayat kewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ayat 183 surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan, tapi ayatnya turun di bulan Sya'ban. Dan ayat ini pula lah yang membuat Yahudi gempar, Yahudi geger, yang tadinya menghina Muhammad tidak punya agama, Islam tidak punya ajaran. Lihat saja puasanya ikut-ikutan kita, kata orang Yahudi. Maka begitu ayat ini turun, Yahudi gempar. Ada apa ini? Kenapa Islam tidak ikut puasa seperti kita? Kata Nabi, asyamu junnah. Wahai para sahabat, kita punya puasa sendiri yang lebih baik daripada agama lain, lebih baik daripada Yahudi. Kita puasanya nilainya tertinggi, termahal, mahal harganya. Asyamu junnah. Puasa kita hebat, puasa kita perisai, benteng. Kenapa? Dengan berpuasa mampu mengusir kemaksiatan. Dengan puasa mungkin kita tidak akan berzina. Dengan puasa kita hati-hati menjaga lidah, mulut dan mata kita. Dengan puasa kita mungkin enggan berjudi dan lain-lain. Karena puasa. Bahkan ketika akan marah pun, aduh lagi puasa, akan terkendali. Mungkin ketika dimarahi pun diam. Daripada melawan, daripada jawab, nanti batal, mendingan diam. Itulah puasa kita, asyamu junnah. Puasa kita perisai. Kalau asyamu junnah, maka puasa kita mampu mengalahkan yang namanya jinah. Apa itu jin? Itu musuh kita. Dengan junnah bisa mengalahkan jinah. Dan kalau sudah bisa mengalahkan jinah, apa yang kita dapatkan? Jannah, surga. Itulah puasa kita, kata Nabi, asyamu junnah. Puasa kita perisai untuk mengalahkan jinah atau jin dan mendapatkan jannah yang namanya surga. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, menambah kemuliaan bulan yang namanya bulan Sya'ban. Dan masih banyak peristiwa lain yang tidak akan kami sampaikan karena ada keterbatasan waktu. Misalnya terjadinya perang Bani Mustalik juga di bulan Sya'ban, di tahun 5 Hijriah, harinya juga Senin. Begitu pula terjadinya hadisul ifki, ifak, fitnah besar yang melanda keluarga Nabi dan istrinya, itu pun terjadi di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan sederetan kisah ini walaupun singkat bermakna, menambah ketakwaan kita kepada Allah, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat mulia. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa bulan Sya'ban disebut bulan yang sangat mulia? Selain rentetan peristiwa tadi, karena bulan Sya'ban berada di antara dua bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ibarat orang bermain, bersahabat, berteman dengan orang kaya, insya Allah ketularan kaya. Bersahabat dengan orang baik, ketularan baik. Bersahabat dengan pedagang minyak wangi, jadi wangi. Itulah bulan Sya'ban. Meskipun tidak termasuk Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, tapi bulan Syawal, bulan Sya'ban, bulan yang sangat istimewa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi selalu menyebut-nyebut bulan Sya'ban. Kata Nabi, kalau bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, maka bulan Ramadan adalah bulan umatku. Maka kata Aisyah, pantas saja suamiku di bulan Sya'ban ibadahnya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan. Sholatnya, puasanya, zikirnya lebih banyak dari bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga, Nabi senantiasa berdoa, yang doanya juga menyebut bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kalau kita berdoa seperti ini, kemudian dikabulkan oleh Allah, pasti umur kita dipanjangkan. Paling tidak bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari saja. Kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang sangat berharga nilainya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.